Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2532. Katakan saja pada klan bahwa kamu bertengkar dengan seseorang dan dibawa pergi oleh penjaga. Pimpinan orang berjanggut paham akan kata-kata Jasper. Dua pria bertubuh besar di belakang semakin bingung dan menggaruk-garuk kepala. Salah satu pria besar itu bertanya dengan polos, "Tapi Tuan, kami baik-baik saja sekarang. Para penjaga itu tidak berani melakukan apapun terhadap kami." Ketika pria berjanggut mendengar ini, ekspresinya berubah drastis, dan dia ingin mengumpat pada pria ini. "Saat orang lain menggali lubang, Anda tetap memohon agar mereka mendorong Anda ke bawah." Tapi Jasper berkata sambil tersenyum, "Ini mudah untuk ditangani. Minta saja penjaga untuk menangkapmu. Menurutku karena mereka tidak berani menyinggung perasaan dan menangkapmu, maka mereka juga akan takut untuk tidak menaatimu. Mereka akan mengikuti perintahmu dan memenjarakanmu." Beberapa pria besar tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa metode ini agar mereka menemui penjaga dan meminta untuk dipenjara. Pria berjanggut itu jelas ingin menebus kesalahannya, jadi dia mencoba bertanya. "Tapi Pak, bukankah ini akan membuat para tetua semakin curiga terhadap siapa orang yang telah kita temui? Lagi pula, para penjaga itu biasanya tidak berani melakukan apapun pada kita. Bukankah ini akan mengungkap identitas kita?" Dia bertanya bukan hanya karena ingin membantah lagi, tapi juga untuk menguji identitas Jasper. Namun, jawabannya mengejutkannya. Kurdi sekarang akan dibinasakan oleh Alphys. Bukankah normal jika berita tentang penjaga individu akan menambah penghinaan terhadap Kurdi? Genosida. Suara pria berjanggut itu melengking. "Kami baru saja menyelesaikan konflik dengan keluarga Alphys. Kami tidak akan dimusnahkan keluarga tersebut. Tuan, Anda sangat suka bercanda." Tapi Jasper berkata dengan serius, "Menurutmu apakah aku ini seorang pelawak? Sekarang Alphys sedang berdiskusi dengan keluarga lain untuk bersama-sama merampas ladang minyak milik suku Kurdi. Tanpa ladang minyak, seberapa lama suku Kurdi akan dimusnahkan?" Setelah mengatakan itu, Jasper terlihat kemudian mengerti dan berkata pada dirinya sendiri, "Benar, orang sepertimu yang berada di lapisan bawah keluarga, wajar jika tidak mengetahui berita ini. Kalau tidak, ketika mereka benar-benar harus melarikan diri, seseorang harus menjaga pintu dan berjuang untuk mereka. Jika ini diketahui olehmu, bagaimana kamu bisa bersedia menjadi umpan meriam bagi mereka pada akhirnya?" Wajah para pria berjanggut itu langsung menjadi pucat. Mereka memikirkan beberapa perubahan dalam klan dalam beberapa hari terakhir dan dengan cepat memastikan bahwa apa yang dikatakan Jasper adalah benar. Beberapa orang terakhir begitu putus asa sehingga mereka tidak tahu kemana mereka pergi dan menghilang dari pandangan orang lain. Setelah beberapa saat, pria berjanggut tiba-tiba tersadar dan berkata kepada kedua bawahannya, "Sesuatu terjadi hari ini. Saya tidak bisa mengatakan sepatah kata pun kepada klan." Kedua bawahannya juga tersenyum pahit. "Bos, jika Anda tidak memberitahu kami, bahwa kami juga tahu kami tidak boleh mengatakan ini. Jika Anda memberitahu kami pasti akan mati. Sekarang klan tidak dapat melindungi dirinya sendiri, jika kita menyinggung Lord Alphys ini lagi, kita akan benar-benar dikutuk." Pria berjanggut itu mengangguk puas. "Senang sekali Anda mengetahuinya. Misalnya, ketika Big Beard dan Jasper pertama kali mengatakan bahwa mereka akan menjamin pertemuan kali ini, mereka masih memiliki rasa keberuntungan. Tetapi sekarang ketika Jasper datang untuk terakhir kalinya, mereka telah mengambil keputusan dan tidak akan pernah mengatakannya dengan suara keras. Dalam pandangan mereka, begitu klan mengetahui bahwa mereka berdua telah melakukan kontak dengan keluarga Yarvis, mereka akan takut mengetahui berita bahwa keluarga tersebut sedang dalam masalah dan menyebarkannya, sehingga mempengaruhi stabilitas klan. Saat itu, klan pasti akan memilih untuk membungkam mereka. Mereka tidak akan mengampuni nyawa mereka hanya karena telah memberikan kontribusi dan membawa kabar. Dibandingkan dengan apa yang disebut kesetiaan, nyawa sendiri lebih penting. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.